Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang masih tetap ada ya dalam sesi seminar online kita. Dan selamat bergabung, selamat bekerja, selamat work from home untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dari berbagai latar belakang profesi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang berniat menuntut ilmu meskipun dalam kondisi Covid, senantiasa Allah berikan kemudahan, kelapangan ya. Allah jaga kesehatannya, keluarga dan sahabat-sahabat kita mungkin yang sedang sakit segera diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik Bapak Ibu, sesi kita akan sampai di sesi terakhir dan insya Allah pemateri kelima kita pada siang hari ini adalah Ibu Yuniar ya. Apakah Ibu Yuniar sudah ada di lokasi meeting? Sorry, saya mau ini. Kalau seandainya ada Ibu Yuniar mohon untuk. Oke, ada, saya hadir. Ibu, saya sambil menyiapkan materi dan slide-nya. Oh iya, Ibu Yuni Arya ya di Iya. Ya. Selamat datang Ibu Yuniar. Iya, terima kasih. Arya, mohon maaf ya Yuni Arya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja masuk ke sesi 5. Sekali lagi mengingatkan kalau seandainya ada yang baru hadir untuk mematikan mikrofonnya dan untuk tidak memencet tombol presentasi. Presentasi akan terpusat dari admin dan Ibu Yuni Arya nanti bisa memaparkan materinya berdasarkan slide yang ada di layar PC ataupun handphonenya ya Ibu ya. Ya. Baik, saya akan langsung coba akses sharing screen-nya. Ya, apakah yang ada di layar saya terlihat di masing-masing? Halo, Pak Agung. Halo, cek Pak Agung. Oh, hilang ya? Halo Ibu, apakah terhubung kembali? Iya, Oh iya, mohon maaf Ibu. Jadi kami ada di salah satu lokasi hotel, tapi alam kenapa tiba-tiba mati, jadi sinyalnya terputus wifi-nya. Oke. Oke, dan sekarang kita pakai tethering, insya Allah nggak akan terputus deh. Baik. Dan saya akan coba share screen. Ya, terlihat ya Ibu apa yang ada di layar PC kami? Iya, kelihatan. Oke. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Yuni Arya ya.
Tapi di sini saya dapat Junior. slide-nya Iya, Yuniaria ya. Junior saya Pak, itu nickname-nya aja di PC Oh, saya. nickname-nya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu seluruh peserta, nama pembicara kita adalah Ibu Yuniar SSI MSc APT ya, bertempat tanggal lahir di Pangkal Pinang 1 Juni 1974, diamanahkan sebagai Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Dan riwayat pendidikannya seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu semua, beliau menyelesaikan S1 farmasinya di Universitas Andalas Padang, profesi apotekernya di UNAN juga, dan S2 farmasi klinik di UGM Yogyakarta ya. Dan hari ini beliau diamanahkan sebagai pengurus PD Hisfarsi Sumsel dan PD IAI Sumatera Selatan. Pengalaman mengajar, beliau juga diamanahkan sebagai pendidik ya, dosen di Poltekkes Kemenkes jurusan farmasi, Stivi Bakti Pertiwi Palembang dan Stikes Siti Khadijah Palembang. Dan langsung saja kita akan masuk ke slide-nya. Kepada Ibu Yuniar, kami persilakan. Baik ya. Terima kasih Pak Agung sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa ikut bergabung kembali. Ini saya nggak tahu yang udah yang keberapa nih diajak sama 3D untuk jadi narasumber. Materi saya pagi hari siang hari ini adalah tentang peran farmasi dalam penanganan COVID-19 di era Society 5.0. Ini nanti saya langsung next ya, atau saya bisa langsung ya. Jadi mungkin di pemateri sebelumnya mungkin sudah banyak disampaikan tentang apa itu COVID-19, jadi mungkin saya nggak usah lagi terlalu dalam di sini, bahwa sudah sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 ini ditemukan pada Desember tahun 2019 ya, dan WHO sudah meresmikan bahwa namanya adalah COVID-19. Lanjut. Ya, ini juga mungkin nggak usah lagi ya, coronavirus ordonya, kemudian familinya, ini juga mungkin sudah tadi di materi yang pertama mungkin ya. Lanjut Pak Agung. Ya, ini juga sejarahnya juga tadi mungkin sudah dibahas ya, ditemukan 31 Desember 2019 dari pasarnya di Wuhan. Kemudian kita juga sudah punya, di Indonesia sudah punya buku pedoman kesiapsiagaan menghadapi coronavirus disease ini. Jadi bisa dibaca dan bisa diakses dimanapun. Lanjut Pak. Ya, kita ke obatnya nih, karena saya adalah seorang apoteker, saya biasa bekerja sehari-hari tentang obat, tapi kalau untuk obat di era COVID ini nggak terlalu banyak masalah ya, tapi yang paling jadi masalah adalah nanti di APD-nya, keterbatasan APD-nya itu yang jadi masalah global gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke obat, jadi obat COVID ini belum ada, obat COVID-19 ini belum ada. Industri farmasi itu berusaha mencari obat apa yang tepat untuk penanganan penyakit ini. Dari perusahaan Gilead itu mencoba menggunakan remdesivir. Jadi remdesivir ini adalah antivirus. Kemudian dari Fujifilm juga mencobakan menggunakan favipiravir, juga antivirus. Tapi segala bentuk klaim antivirus maupun obat yang mampu menyembuhkan pasien ini belum ada dan belum terbukti secara ilmiah. Karena kalau mau dicobakan ke pasien COVID, ini harus melalui uji toksisitas, uji klinik, dan terbukti kemanjuran dan keamanannya. Bagaimana dengan obat herbal? Obat herbal banyak sekali di luaran mengklaim bahwa obat herbal bisa mengobati, bisa menyembuhkan, kemudian bisa mengurangi, tetapi menurut layanan Halo BPOM itu belum ada obat tradisional yang menjadi penyembuh corona yang resmi terdaftar. Mungkin mekanismenya hanya sebagai untuk meningkatkan sistem imun dan lain-lainnya. Tapi ya mulai dari
penemuan apa ya, dari Palembang pernah ada juga gula, kemudian juga ada empon-empon dan lain-lain, kurkuma dan lain-lain, tapi belum terbukti secara ilmiah. Mudah-mudahan nanti ada salah satu obat tradisional kita yang bisa menjadi obat COVID ini. Next. Lanjut. Nah, pilihan obat COVID ada beberapa macam yang sudah dicobakan. Yang pertama adalah kloroquine dan hidroksikloroquine. Sebetulnya kloroquine dan hidroksikloroquine ini adalah obat anti parasit untuk malaria, tapi sekarang digunakan dan dicobakan dan terbukti bisa mengurangi jumlah virus COVID-19 ini. Tetapi beberapa hari belakangan ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa besarlah mudaratnya daripada manfaatnya kalau kita menggunakan kloroquine ini karena efek sampingnya yang sangat berbahaya. Tapi sampai saat ini di Indonesia masih dipakai untuk kloroquine dan hidroksikloroquine. Kemudian azitromisin adalah antibiotik, favipiravir, remdesivir ini juga, lopinavir juga ini adalah antivirus. Yang paling banyak dipakai adalah oseltamivir. Ini ya, oseltamivir ini adalah obat untuk flu burung. Dulu waktu kita zamannya kedapatan wabah flu burung, oseltamivir adalah, atau Tamiflu bahasa kerennya ya. Sekarang juga bisa digunakan untuk COVID-19. Kemudian plasma convalescence ini juga masih dalam proses penelitian, ada juga yang sudah mencobakan. Interferon ini juga antivirus, kemudian levofloxacin ini antibiotik, kemudian ada methisoprinol ini juga untuk meningkatkan sistem imun. Lanjut. Kemudian, mohon maaf, berbagai obat pendamping lainnya, ini kan kalau orang dengan terinfeksi COVID-19 nanti akan banyak sekali manifestasi-manifestasi ataupun penyakit-penyakit penyerta lainnya, maka untuk mengobati gejalanya juga diperlukan berbagai obat pendamping, misalnya acetylcysteine dan bromhexin ini untuk batuknya, untuk mengeluarkan dahaknya, kemudian untuk meningkatkan sistem imunnya kita menggunakan booster imun dan imunomodulator. Kadang juga mereka mengeluhkan demam sehingga kita berikan analgetik antipiretik, kemudian mereka juga suka tidak tenang atau gelisah, kita berikan sedatif. Nah, beberapa gejala atau beberapa manifestasi yang kelihatan adalah gangguan saluran cerna, maka sering diberikan juga obat-obat untuk gangguan saluran cerna seperti loperamid, kemudian PPI, pompa proton inhibitor seperti omeprazol, pantoprazol, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan vitamin dosis tinggi seperti vitamin C yang sering digunakan. Bronkodilator, kemudian antitusif juga untuk batuknya, kemudian heparin juga karena ada gangguan penggumpalan darah, serta obat-obat herbal juga banyak digunakan seperti kurkuma. Lanjut. Ya, next. Ini contoh protokol treatment dari CDC untuk pasien yang confirm COVID-19, pada pasien yang menderita gangguan pada sistem saluran nafas bagian atas, maka diberikan kloroquine dan oseltamivir. Sementara kalau pasien dengan pneumonia, itu diberikan kloroquine, kemudian remdesivir, kemudian oseltamivir, dan kortikosteroid IV. Ini ada dari CDC, tetapi sebetulnya di Indonesia juga sudah menetapkan, lanjut, tapi kadang-kadang beberapa rumah sakit memiliki pedoman praktek klinisnya sendiri. Misalnya ini yang paling sering digunakan, menggunakan suplemen vitamin C selama 14 hari, menggunakan obat-obat simptomatis tadi, misalnya untuk demamnya, untuk batuknya, kemudian obat-obat yang digunakan untuk mengatasi faktor komorbidnya, misalnya ada infeksi bakteri, harus diberikan antibiotik seperti levofloxacin dan azitromisin. Kemudian antivirusnya digunakan yang paling sering adalah oseltamivir. Tapi oseltamivir ini juga terbatas di Indonesia masih karena produksinya juga tidak sebanyak obat-obat yang lainnya. Kemudian hidroksikloroquine ini juga
dipakai ya, masih dipakai sampai saat ini untuk di Indonesia masih dipakai walaupun di beberapa negara sudah tidak lagi menggunakan hidroksikloroquine. Tetapi di Indonesia untuk pedoman pengobatan COVID ini dengan kloroquine menggunakan dosis yang tidak terlalu besar sehingga efek sampingnya juga nggak terlalu sering terjadi. Nah, seperti contohnya nih di Rumah Sakit Sulianti Saroso, mereka tidak menggunakan oseltamivir, tapi menggunakan isoprinosin. Gitu. Yang lain-lainnya sama, treatmentnya kurang lebih seperti ini. Lanjut. Ya. Nah, bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia? Maka diperlukan kolaborasi dari seluruh masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, tenaga kesehatan banyak sekali yang terlibat, contohnya dokter, perawat, farmasi. Saya mungkin lihat di sini tidak terlalu banyak mungkin teman-teman dari farmasi, jadi mungkin dari profesi lain juga saya harus kenalkan bahwa farmasi itu ada dua, ada apoteker dan ada tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Jadi sifatnya adalah kolaborasi, jadi partner. Kemudian ada dietitian yang tidak kalah pentingnya, analis laboratorium juga yang sekarang lagi naik daun nih karena harus ngambil swab gitu ya. Jadi betul-betul diperlukan sekali pada saat sekarang ini. Kemudian radiografer juga sangat-sangat kerjanya kalau di rumah sakit kami jadi over gitu karena untuk menetapkan COVID itu salah satu salah satu pemeriksaan penunjangnya adalah adanya pneumonia pada pemeriksaan radiologi. Kemudian yang pahlawan juga adalah pekarya kebersihan ya, sebelumnya mungkin tenaga cleaning service gitu ya, karena mereka yang berperan dalam mencegah terjadinya infeksi penularan antara satu pasien ke pasien lain atau dengan nakes lainnya. Kemudian tenaga rekam medis juga mereka penting sekali karena harus dicatatkan, dilaporkan ke Kementerian Kesehatan bahkan ke dunia. Lanjut. Ya. Maka diperlukan komunikasi yang sangat intens sekali antara seluruh tenaga kesehatan, merupakan suatu teamwork yang harus baik. Kalau sekarang ini zaman susah seperti ini kelihatan semua tipikal manusia gitu ya pada saat-saat kita susah gitu ya. Jadi kelihatan sekali person A itu seperti apa, person B seperti apa. Jadi memang harus komunikasi yang baik itu harus benar-benar menguji kesabaran kalau saat seperti sekarang ini gitu. Jadi padahal masalahnya hanya karena keterbatasan komunikasi atau tidak sampainya komunikasi yang baik tadi. Gitu. Lanjut. Ya, peran farmasis nih. Sekarang peran farmasis seperti apa? Kalau di rumah sakit nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide saya berikutnya. Di industri farmasi sudah jelas bahwa seorang farmasis itu berperan dalam industri farmasi, dalam hal produksi obat, QC, kemudian quality insurance, kemudian dan registrasi obat, nanti di BPOM, kemudian penelitian, kemudian pengadaan dan purchasing atau marketingnya, pemasarannya nanti seperti apa. Di puskesmas juga seperti itu, ada tenaga farmasinya, di apotik sudah pasti, kemudian dalam hal penelitian obat, kemudian dalam distribusi penyaluran obat alat kesehatan, kadang-kadang nih kan apotik dituduh sebagai penumpuk barang gitu ya, padahal mungkin hanya oknum saja. Kemudian nanti ada sebagai dosen, sebagai tenaga di bidang pemerintahan dan di militer juga ada. Nah, saya mungkin akan lebih banyak berbicara tentang peran farmasis nantinya di rumah sakit, karena saya adalah saya sebetulnya klinisi, saya sebetulnya adalah praktisi gitu ya, dosen hanya sampingan gitu. Jadi praktisi yang betul-betul bekerja di rumah sakit. Nanti mungkin ke depan slide saya lebih banyak berbicara, sharing saja mungkin pengalaman-pengalaman kami selama menangani COVID di rumah sakit. Ya, salah satu mungkin ini mayoritas adalah audiensnya dari Lampung. Jadi kalau Rumah Sakit Muhammad Hussein itu kurang lebih sama seperti Rumah Sakit Abdul Muluk kalau di Lampung gitu, rumah sakit terbesar di Sumatera Selatan. Jadi pusat rujukan COVID di Sumatera bagian selatan. Lanjut. Iya, lanjut.
Pak Agung, ya. Peran dan tanggung jawab farmasis di sarana rumah sakit dan sarana pelayanan kefarmasian pada garis besarnya ada 3 ya, pengelolaan sediaan farmasi, ya, manajerial ya, pengelolaan semua barang-barang farmasi, semua yang terkait dengan perbekalan farmasi itu dikelola oleh instalasi farmasi kalau di rumah sakit. Tapi kalau di puskesmas mungkin namanya adalah lain lagi gitu ya. Di apotek sudah pasti nanti apoteker dan TTK-nya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Farmasi klinik ini berkaitan langsung atau bersentuhan langsung dengan pasien. Jadi bukan hanya dokter, perawat, dan gizi saja yang kontak langsung dengan pasien, tetapi juga farmasis berperan dalam hal mereka melakukan visite juga. Nanti kita lihat apa-apa saja item pekerjaan pelayanan farmasi klinik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Kita tahu bahwa harga obat itu mahal, kemudian apalagi APD nih sekarang, masker sampai harga 300.000 satu box, padahal sebelumnya harganya hanya 13.000 satu box gitu ya. Nah, sekarang menjadi kendala adalah masker N95 yang lagi langka sekali di pasaran, hilang tiba-tiba di peredaran, sehingga kasihan sekali bagi teman-teman kita yang langsung berhadapan dengan pasien COVID kalau tidak menggunakan masker N95. Ya. Nanti juga dalam hal pengklaiman atau penagihan ke BPJS juga nanti masih berperan di situ. Iya, saya akan coba satu-satu bahas. Pertama adalah pengelolaan perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi itu ada 4 garis besarnya. Pertama obat dan vaksin, ya, kemudian alat kesehatan dan bahan habis pakai. Ini yang paling sekarang lagi sering dibahas dan sangat terbatas adalah APD atau alat perlindungan diri. Ya, macam-macam nanti APD ini ada baju cover all hazmat, ada gaun, ada masker, ada sarung tangan, kemudian ada penutup kepala, kemudian sepatu boot dan lain-lain, Google ya. Kemudian hand sanitizer dulu juga sempat mengalami kelangkaan. Jadi orang-orang tiba-tiba berubah menjadi profesinya menjadi produsen, pembuat hand sanitizer. Nggak tahu saya bahannya dari apa, dari lidah buaya, kemudian dari campuran daun-daun gitu ya. Padahal sebetulnya untuk membuat hand wash atau hand rub, hand wash itu yang dicuci dengan air, hand rub itu yang tidak perlu dicuci dengan air, berupa scrub. Nah, itu harus memenuhi kaidah syarat-syarat bagaimana dia bisa berfungsi sebagai antiseptik. Jadi untuk membunuh kuman, bukan hanya untuk sebagai hand body ya, untuk melembutkan tangan gitu. Jadi ada syarat-syaratnya, alkoholnya mesti berapa persen, kemudian bagaimana cara membuatnya supaya alkoholnya tidak menguap gitu. Nah, itu kemarin sempat mengalami kelangkaan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai produksinya banyak. Kemudian reagensi laboratorium. Nah, ini juga saat sekarang pandemi ini nih untuk rapid test, kemudian regen PCR itu sangat dibutuhkan sekali. Di awal-awal dulu regennya ini sangat langka, jadi hanya dapat dimiliki di BBLK, tempat di balai laboratorium. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak regen PCR, baik itu untuk regennya sendiri ataupun aksesorisnya sudah mulai ada, bisa dilakukan di rumah sakit selain di laboratorium. Kemudian gas medis ya, oksigen, nitrogen juga sangat diperlukan pada saat, karena pasien COVID pasti sesak gitu ya. Maksudnya kebanyakan adalah sesak jika dirawat di ICU, sehingga oksigen sangat vital di sini fungsinya. Lanjut. Nah, pengelolaan perbekalan farmasi ada 9 item, saya mungkin nggak usah sebutin satu-satu ya. Pokoknya ini pekerjaan pengelolaan. Jadi intinya bahwa pengelola perbekalan farmasi itu nggak seperti kita mengelola gudang atau mengelola toko gitu ya, atau jualan beras gitu. Jadi betul-betul ada tahap-tahapannya yang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Jadi satu tahap saja kita miss, maka bahaya gitu ya. Terutama dari hal pengadaan, ini banyak sekali auditor gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya kemahalan, kemudian dari sisi penerimaan kita menerima barang yang tidak sesuai standar, dari penyimpanan misalnya suhunya nggak sesuai, seperti misalnya reagensia laboratorium itu untuk PCR
itu harus disimpan di bawah di bawah 0 derajat. Jadi kulkasnya juga harus khusus gitu. Kalau misalnya kita simpan di kulkas biasa itu akan rusak. Demikian juga APD, misalnya sepatu boot, even sepatu boot gitu. Kalau misalnya kita simpan di tempat lembab, dia akan berjamur dan membahayakan. Gitu. Lanjut, ini hanya pekerjaan biasa. Ya, nah ini apa yang pada zaman sekarang, pada saat pandemi ini yang paling krusial adalah obat, ya obat dan alat kesehatan tadi. Untuk obat yang terkendala saat ini hanya oseltamivir, tapi untuk remdesivir dan favipiravir itu belum digunakan di Indonesia pada umumnya. Untuk favipiravir ada beberapa rumah sakit yang sudah menggunakan, hanya beberapa rumah sakit yang ditunjuk untuk disampling saja ya, tapi rumah sakit kami hanya menggunakan oseltamivir saja. Tadi ya APD dan hand sanitizer, APD ini juga sangat-sangat menguji iman ya, maksudnya karena memang susah sekali. Masker pun dulu seperti itu, alhamdulillah kalau masker bedah di kami tidak terlalu mengalami kesulitan. Yang saat sekarang adalah yang susah adalah masker N95. Masker bedah pun itu harus diperiksa betul, syarat-syaratnya harus yang triple ya, 3 lapis gitu. Sekarang nggak terlalu lagi dibutuhkan masker bedah karena sekarang sudah boleh pakai masker kain. Pada zaman dulu kemarin 2 bulan yang lalu masker kain belum direkomendasikan, maka terjadi kekurangan sekali masker bedah. Nah, yang sekarang susah adalah masker N95. N95 ini dia bisa menyaring 95% dari kontaminan ya yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, juga agak kesulitan karena keterbatasan dari produksi dan distribusinya. Untuk N95 ini juga hati-hati teman-teman karena ada beberapa yang untuk kita seharusnya untuk APD itu adalah yang medical grade, artinya grade-nya berdasarkan untuk medis gitu. Tapi kesulitan di lapangan kadang-kadang memang menyebabkan kita harus cari alternatif gitu. Nah, untuk N95 sendiri ada yang skala medical grade atau ada yang skala industri, bahkan ada yang debu, DAS gitu ya, DAS industri. Nah, itu sebetulnya nggak boleh dipakai untuk teman-teman kita di medis, tetapi sekarang sudah ya untuk yang skala industri sudah direkomendasikan. Regensia tadi sudah saya jelaskan, mungkin lanjut aja. Lanjut. Tata kelola ketersediaan dari teman-teman farmasi harus memastikan ketersediaannya. Ini juga susah sekali ya, karena distributor resminya itu yang udah nggak barang lagi gitu ya. Kemudian banyak muncul vendor ilegal. Vendor ilegal ini tiba-tiba jadi apa distributor gitu ya. Jadi beli kemana, kemudian numpuk dan dijual lagi. Nah, yang kemudian dari donasi juga alhamdulillah di beberapa rumah sakit menerima donasi, termasuklah juga di rumah sakit kami. Tapi kesulitannya adalah donasi yang diterima juga harus diperiksa betul mutunya karena memang kita harus menghormati niat baik orang-orang yang ingin berdonasi, tapi kadang donasinya itu tidak memenuhi persyaratan atau standar, tapi tetap harus kita terima untuk penyemangat gitu ya, bahwa berterima kasih sekali gitu kepada masyarakat yang sudah berdonasi, walaupun kadang nanti donasi itu tidak bisa digunakan untuk medis, bisanya digunakan untuk teman-teman yang lain gitu. Seperti baju hazmat itu juga banyak yang buat gitu kan, banyak yang jahit, buat kemudian diberikan, padahal untuk hazmat suit sendiri atau coverall itu ada syarat-syaratnya, syarat jahitannya, kemudian bahannya juga tidak boleh kena air, tidak boleh masuk air gitu ya, tidak boleh menampung kuman dan lain-lain. Jadi betul-betul medical grade. Nah, untuk barang-barang seperti itu mungkin bisa nanti tetap digunakan pada saat krisis, tidak ada lagi hazmat yang sesuai standar, atau bisa digunakan nanti sesuai dengan level yang lebih rendah lagi resikonya. Nah, kemudian tugas kami adalah memastikan mutu, stabilitas obat, expire date-nya seperti apa, kemudian APD juga tadi harus lebih hati-hati lagi dalam
QC-nya, dalam mutunya. Jadi untuk APD terutama untuk N95 itu harus terdaftar di CDC, FDA dan lain-lain ya. Tapi sekarang sih semuanya yang KN pun itu tetap bisa digunakan, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya nggak boleh untuk tindakan-tindakan aerosol, kemudian tidak boleh kalau basah itu tidak boleh digunakan lagi gitu ya. Yang KN itu dari Cina. Jadi untuk N95 itu banyak. Kalau N95 itu standar Amerika. Kalau KN itu Cina. Tapi kalau misalnya FFP itu Eropa. Jadi banyak sekali di dunia yang memproduksi masker ini gitu dan masuk semuanya ke Indonesia. Karena kita belum bisa bikin sendiri gitu. Kemudian di pelaporan juga harus tertib administrasi. Lanjut. Ya, ini peran tenaga teknis kefarmasian teman-teman kami TTK ini juga penting sekali perannya dalam penanganan COVID, terutama dalam penyiapan sediaan farmasi. Mereka harus menerima dan menyimpan sediaan farmasi, terima resepnya, verifikasi resep dokternya, kemudian menyiapkan, mengemas, gitu ya. Kalau pada saat sebelum untuk pasien-pasien non-COVID, kami mengemasnya per unit dosis. Jadi 1 kali dosis itu disiapkan, kemudian diantarkan. Tapi untuk pasien COVID, untuk meminimalisir terjadinya kontak dan untuk penghematan APD, maka diberikan per 3 hari. Gitu. Jadi ke perawatnya diberikan untuk obat 3 hari. Jadi nanti kecuali kalau misalnya ada pergantian terapi atau ada reaksi alergi, itu bisa diganti obatnya. Gitu. Jadi kalau pasien yang lain selama ini kita berikannya setiap unit untuk obat pagi kita antar pagi, sore diantar sore, malam diantar malam. Tetapi sekarang kasihan perawatnya kalau mesti masuk setiap jam gitu, nanti APD-nya banyak. Karena baju hazmat itu teman-teman mahal sekali harganya, mulai dari 200.000 sampai 400.000, bahkan ada yang 1,6 juta satu biji gitu. Jadi betul-betul harus cerdas dalam untuk supaya efisiensi APD-nya. Kemudian mengantarkan obatnya dan serah terima dengan teman-teman perawat, dan tidak kalah penting adalah monitoring penggunaan obatnya, kemudian monitoring pergantian terapi tadi misalnya kalau ada alergi atau termasuk sisa-sisa obatnya nanti. Jadi pasti banyak sisa karena seperti analgetik kan tidak selalu diberikan kalau misalnya pasiennya nggak mengeluh sakit atau tidak demam, jadi pasti akan banyak sisanya dan sisanya itu harus dimanfaatkan lagi untuk pasien lainnya. Lanjut. Nah, pelayan farmasi klinik ini kira-kira foto teman-teman kami yang lagi melakukan penyerahan obat di rawat jalan. Rawat jalan juga kita menggunakan gaun, menggunakan APD lengkap untuk mencegah penyebaran. Lanjut, item-item pekerjaannya adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat ini penting, jadi membandingkan obat atau mempelajari obat yang digunakan pasien 3 bulan sebelumnya. Kita harus bandingkan obat pasien pada saat dia dirawat jalan, kemudian pada saat dia masuk rumah sakit di IGD, pada saat pasien transfer, pindah, atau nanti dia masuk ke ruang isolasi. Jadi harus diselaraskan obatnya, apakah obatnya double atau ditakutkan menjadi terjadinya duplikasi. Kemudian pelayanan informasi obat, konseling, ini nanti akan lebih banyak lagi di slide saya berikutnya. Visite juga kita mengunjungi pasiennya, tetapi untuk rumah sakit kami, untuk visite oleh apoteker ke pasien COVID itu belum dilakukan, kecuali kalau misalnya ada permintaan, terutama untuk pemantauan terapi obat dan untuk monitoring efek samping obatnya. Itu baru dilakukan visite, tapi sampai sejauh ini belum ada apoteker yang visite pasien COVID, tapi untuk pasien yang lainnya selalu dilakukan gitu, karena takut juga APD-nya nanti jadinya boros lagi gitu ya, kalau misalnya apotekernya akan melakukan visite ke ruang rawat COVID, karena ruang rawat COVID kami ada 116 tempat tidur dan selalu penuh gitu. Jadi hanya by request untuk visitenya, kecuali misalnya kalau ada efek samping obat dan lain-lain. Nah, ini pekerjaan pelayanan farmasi klinik. Lanjut. Next. Peran apoteker tadi sudah ya, itu kurang lebih melakukan pelayanan farmasi klinik tadi. Lanjut aja. Nah, ini salah satu profesi yang kompeten untuk memberikan informasi obat adalah apoteker, karena dia punya kompetensi apoteker itu adalah harus mampu mempunyai keterampilan dalam pemberian informasi ke
kemudian berkontribusi dalam upaya preventif promotif kesehatan masyarakat. Ini sekilas tentang profesi apoteker. Lanjut. Next. Nah, pemberian informasi sebelumnya, mohon maaf. Ya, pemberian edukasi dan informasi pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami dari masyarakat misalnya. Apakah boleh ini konsumsi kloroquine untuk antisipasi gitu? Belum disahkan oleh pemerintah bahwa kloroquine bisa mengobati COVID. Sudah banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan bahkan request di apotek juga. Kloroquine ini selain sebagai anti malaria, untuk anti malaria tidak direkomendasikan lagi karena sudah resisten, tetapi sekarang lebih banyak digunakan untuk lupus ya, untuk pasien-pasien untuk pasien-pasien lupus. Nah, tapi untuk COVID sekarang lagi dikaji ulang gitu. Dulu ini sebelum disahkan bisa sebagai untuk mengobati COVID, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian obat apa yang bisa digunakan untuk mencegah infeksi COVID? Kemudian apakah dulu tuh imbos, nggak tahu nih persaingan pasar atau apa, katanya imbos nggak boleh lagi gitu ya, bahkan menurunkan daya imun untuk pasien COVID gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus kita jawab berdasarkan evidence base, nggak boleh berdasarkan kira-kira. Dari sejawat apoteker biasanya nanya ketersediaan oseltamivir, karena oseltamivir ini satu hanya distributornya Indofarma ya, yang lainnya belum ada. Kemudian nanya dari distributor mana atau apotek mana yang jual masker atau baju hazmat. Ini informasi-informasi yang sering ditanyakan. Dari perawat yang paling banyak adalah untuk pencampuran obat. Ini cara mencampurnya seperti apa, pelarutnya apa, berapa cc. Kemudian bagaimana cara nyimpan obatnya gitu, apakah boleh di kulkas ataukah boleh di suhu kamar. Dari dokter biasanya pertanyaan yang paling sering ke kami adalah ketersediaannya ya, obatnya apakah masih ada, atau kalau misalnya kosong alternatifnya apa. Kalau misalnya kloroquine kosong, kita harus kasih apa, misalnya kita kasih hidroksikloroquine. Kemudian yang paling sering ditanya adalah potensi interaksi obat dan efek samping obat gitu. Lanjut. Next ya. Ini sumber informasi obat yang dapat digunakan, ada 3 literatur ya, literatur primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau yang paling baik adalah literatur primer atau jurnal biasanya ya. Kemudian literatur sekunder bisa dari jurnal juga, tetapi seperti Medline, PubMed itu termasuk literatur sekunder. Lanjut. Literatur tersier, nah ini yang paling sering kita gunakan ya, paling sering gampang aksesnya di zaman 5.0 ini. Jadi literatur online biasanya. Nah, kalau di rumah sakit kami itu menggunakan leksikon online, jadi berbayar. Itu jadi semua informasi tentang obat ataupun penyakit itu ada lengkap di leksikon. Bukan promosi leksikon, tetapi memang dapatnya itu gitu ya, memang agak mahal. Sebelumnya pernah pakai Micromedex, tetapi ternyata naik harga, jadi balik ke leksikon. Jadi untuk akses informasi obat ini bisa diakses oleh seluruh pegawai rumah sakit gitu. Kalau misalnya untuk pribadi pun bisa, nanti berbayarnya bisa barengan sama teman-teman. Kalau yang di kampus bisa patungan 30 orang, jadi langganan 1 tahun gitu ya, jadi bisa gampang. Nah, untuk yang gratisan juga ada sih, biasanya kita pakai Medscape ya, aplikasi Medscape itu bisa akses semuanya. Biasanya kalau dokter sukanya yang up to date. Up to date ini sama barengan sama leksikon, tetapi lebih ke penyakit biasanya. Kemudian yang paling gampang disiapkan di Indonesia ada situs BPOM, ada informatorium obat COVID-19, ada guideline atau panduan praktek klinis yang diterbitkan oleh Asosiasi Dokter. Lanjut. Nah, ini bisa nanti diakses linknya di sini untuk dari Indonesia ya, jadi link e-booknya informatorium obat COVID-19, nanti bisa diklik sendiri di sini, ini dikeluarkan oleh BPOM, Badan POM. Lanjut. Kendali mutu kendali biaya di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa ini sebetulnya untuk COVID bisa diklaim, tapi masyarakat sekarang kemarin katanya biar tambah banyak COVID, biar rumah sakitnya banyak dibayar, enggak juga gitu ya Bapak Ibu, bahwa
dibayarnya sesuai oleh BPJS. Iya, tadi ada Bapak dari BPJS, jadi ada aturan-aturannya seperti apa pasien yang bisa diklaim sebagai pasien COVID gitu. Jadi itu pun tidak kita klaimkan obatnya berapa, APD-nya berapa, tidak. Jadi seperti kasus lainnya juga tarifnya inaci bijis. Jadi paket gitu ya, paket. Jadi satu pasien dengan diagnosa A, B, C, D, berapa hari dirawat, dibayarnya berapa. Nah, sehingga jadi farmasi juga harus bisa menghitung gitu. Kira-kira dengan APD sekian, kebayar nggak rumah sakit gitu, obatnya sekian. Jadi mau obatnya berapapun, mau APD berapapun kita pakai, ya dibayar BPJS gitulah gitu. Jadi bahkan APD menjadi pengurang klaim. Kalau misalnya kita dapat donasi nih dari Kementerian Kesehatan, maka APD-nya dikurangin. Jadi misalnya kalau tagihannya 1 juta, karena kita dapat donasi, jadinya dikurangin misalnya 100.000 gitu, jadi malah berkurang. Kemudian pendapatan rumah sakit juga menurun pada saat COVID ini gitu, karena pasien lain seperti bor di rumah sakit kami pun itu turun dari sampai hampir pernah 20% gitu. Bulan kemarin 50%, bulan ini 20-30%. Jadi pendapatan meningkat, ya akhirnya remunerasi pegawainya atau jasa pegawainya juga akan menurun gitu, karena mau dibayar pakai apa kalau misalnya rumah sakit nggak punya pemasukan. Jadi bukan berarti kalau banyak pasien COVID terus rumah sakitnya banyak duit atau petugasnya jadi kaya raya, enggak gitu ya. Jadi malah turun pendapatannya. Lanjut. Ya. Nah, penyiapan APD untuk penanganan COVID, tantangan sekali ini sampai berantem kemana-mana, di mana-mana. Ini kadang teman-teman farmasi mungkin yang paham gitu ya, bahwa kita tahu bahwa di mana di FB, di IG, di segala sosial media bahwa APD itu terbatas, tapi kadang kita terutama farmasi dituntut untuk menyiapkan itu gitu. Jadi nggak mau tahu, pokoknya harus ada. Kalau nggak kami nggak mau melayani gitu ya. Padahal tantangannya adalah tidak ada stok di distributor. Nyari itu sampai kemana-mana nggak ada gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada dana, terutama untuk rumah sakit swasta nih biasanya. Kalau rumah sakit pemerintah biasanya masih ada lah dana untuk beli APD ya. Kemudian banyak beredar APD yang tidak sesuai standar. Kami pernah tuh beli N95 yang KN, tulisannya KN. Kalau misalnya kan kita sering beli online gitu ya, karena di distributor yang tidak online-nya itu tidak ada. Jadi pernah dapat salahnya nggak minta kirim sampel, tapi ternyata barang yang datang itu fake atau palsu. Itu dibuat aja, di stikerin aja KN95 kode berapa, kemudian pakai necis tuh talinya, dipakai necis, kemudian untuk penutupnya itu pakai kipapik, pakai plester gitu. Jadi aduh tuh distributornya benar-benar tidak mementingkan nyawa dari nakes gitu ya, kalau sampai jualan yang seperti itu. Akhirnya dikembalikan, uangnya dikembalikan lagi. Gitu ya, ini tantangannya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, harus sesuai standar dari Kemenkes. Ketersediaannya tadi ya, suka berantem nih, kami nggak dapat masker nih dari farmasi nimbun, atau farmasinya pilih kasih nih dari ruangan A dikasih ruangan B enggak gitu. Nah, hal seperti itu betul-betul tadi diperlukan kolaborasi dan informasi yang baik dengan semua tenaga kesehatan. Tadi distribusi ke semua ruangan juga harus baik, kemudian harus ada APD alternatif. Nah, reuse juga digunakan kalau misalnya krisis gitu ya. Jadi seperti baju hazmat yang menggunakan bahan polyester itu bisa digunakan reuse atau dicuci lagi, tapi cucinya harus di laundry dengan metode-metode khusus di instalasi sterilisasi atau laundry-nya. Jadi harus cuci panas, kemudian direndam dengan desinfektan, klorin, dan lain-lain ya. Bisa digunakan hanya jika terjadi krisis. Artinya kalau sudah tidak ada lagi hazmat atau masker yang bisa digunakan, bisa menggunakan reuse, dan itu sudah dibolehkan oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut. Even jas hujan pun sekarang boleh kalau misalnya tidak ada lagi. Ya, ada di panduan APD dari Kementerian Kesehatan. Lanjut. Next. Ya, ini dari panduan gugus tugas ya. Jadi kalau untuk masyarakat umum makanya masker kain aja, tapi 3 lapis. Karena kalau masker bedah, jadinya masker bedah langka gitu, nggak ada lagi di pasaran. Kalau seluruh masyarakat harus menggunakan masker bedah, karena bahan bakunya pun itu sulit ya untuk masker ini. Jadi kita boleh menggunakan masker kain, tapi yang 3 lapis. Kalau misalnya dia cuma 1 lapis, kita harus ada kantongnya kan, biasanya itu kita masukin tisu ke dalamnya. Jadi nggak menjamin bahwa aman gitu. Lanjut.
ini yang level 1. Nah, di rumah sakit atau di tempat-tempat di klinik, di puskesmas untuk level 1, tingkat 1, ini rekomendasi APD yang digunakan hanya masker bedah, kemudian baju kerja, dan sarung tangan sekali pakai. Ya. Jadi misalnya ini untuk di poli rawat jalan yang tidak berkenal langsung dengan pasien COVID. Tapi kalau di rumah sakit kami, poli rawat jalan pun sudah zona kuning ya, zona 2, tingkat 2. Lanjut, tingkat 2. Next. Ya, tingkat 2 ini menggunakan gaun, bedanya dengan yang tingkat 1 dan tingkat 3. Pakai gaun bedah, sekali pakai, kemudian pakai pelindung mata, pakai penutup kepala, kemudian pakai masker bedah saja. Sarung tangan karet sekali pakai. Ya, ini sepatunya hanya sepatu tertutup saja. Jadi ini biasanya untuk di poli atau yang bukan merawat pasien COVID. Lanjut. Nah, ini yang level 3 untuk ruangan yang zona merah. Zona merah artinya merawat pasien COVID yang sudah confirm ya. Jadi penggunaan baju hazmat, bedanya adalah baju hazmat dan masker N95 atau yang ekivalen. Tadi KN95 boleh, FFP2 juga boleh. Kemudian bedanya lagi pakai sepatu boots gitu ya. Bedanya tadi dengan tingkat 1 dan tingkat 2, zona hijau dan zona kuning. Tapi kalau di rumah sakit kami mungkin di Abdul Muluk juga rata-rata itu semuanya sudah zona merah gitu ya, karena banyak sekali OTG yang berkeliaran di rumah sakit. OTG ini nggak ketahuan gitu ya, jadi di beberapa area selain ruang rawat yang merawat COVID juga sudah ditetapkan sebagai zona merah seperti di ICU, di Brain Heart Center, kemudian di ruangan-ruangan kardiologi yang melakukan tindakan-tindakan operasi yang beresiko terkena aerosol. Seperti di OKA bedah juga, OKA sentral atau ruang operasi juga sudah menjadi zona merah hingga harus menggunakan APD level 3 ini. Lanjut. Nah, berikutnya adalah penyiapan reagensia laboratorium. Ini juga jadi tantangannya itu karena ini di rumah sakit biasanya nggak nyiapin untuk PCR ini gitu ya, jadi masih dinamis gitu, dinamis itemnya, kemudian jumlahnya, sehingga kadang jadi masih kekurangan. Tapi alhamdulillah kan kita hanya backup dari BBLK saja. Seperti VTM ini juga sempat, jadi VTM itu untuk membawa sampelnya itu gitu ya, kan itu kalau pernah di swab itu sakit sekali, saya belum sih ya, mudah-mudahan enggak. Jadi kata teman-teman yang sudah pernah itu, jadi dicolokin ke hidung sampai mentok gitu, kemudian tenggorokan juga sampai mentok, sampai keluar air mata itu saking sakitnya gitu ya. Nah itu, nah yang lebih beresiko adalah teman-teman kita sebagai yang bekerja sebagai analis laboratorium, sehingga mereka pun harus menggunakan APD yang lengkap tadi. Nah bagi kami sebagai seorang farmasi tugasnya menyiapkan reagensianya ini yang lumayan menyita waktu dan pikiran. Lanjut. Next, ini ya tadi ini hanya gambaran pekerjaan di lab. Lanjut. Next. Ya, generasi milenial nih, karena topiknya adalah 5.0, yang peserta di sini juga saya rasa generasi milenial pasti punya sering menggunakan platform online ya, WA, ya, Telegram, kemudian ya semuanya lah ya. Kemudian penggunaan teknologi yang tinggi, terkoneksi dengan sosial media, IG, FB, Twitter ya, cepat menangkap informasi dan data, mulai menyukai perkembangan diri atau karir yang cepat, progresif ya, menyukai inovasi, nggak mudah loyal, nggak mudah nurut gitu ya, dan kuriositas yang tinggi, pengen tahu yang tinggi. Nah ini biasanya generasi milenial, ini saya harap semua pesertanya adalah kebanyakan generasi milenial. Lanjut. Tadi ada yang sambil berdandan ya, sambil tiduran gitu. Menarik sekali. Kemudian minimalisasi kontak atau physical distancing di era COVID ini ya, pandemi ini. Bagaimana caranya? Sementara kita tetap harus berobat gitu ya, kita harus tetap mendapatkan informasi. Lanjut. Next, ya, untuk sekarang di Kementerian Kesehatan sudah menggalakkan layanan telemedicine. Layanan telemedicine ini berdasarkan ini ya, surat edaran dari Menteri Kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut, apa sih telemedicine itu?
Mungkin tadi sudah dijelasin ya sama teman-teman sebelumnya, telemedicine ini adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh gitu ya. Jadi hanya menggunakan perangkat telekomunikasi baik secara audio maupun video. Di rumah sakit kami juga sudah menggunakan telemedicine ini. Jadi bisa untuk diskusi dan bisa untuk konsul. Tentunya berbayar ya, tapi kalau mau gratisan juga biasanya dokternya mau gitu. Seperti di Halodoc ada juga yang gratis gitu. Lanjut. Nah, berdasarkan surat edaran tadi, maka pada saat melakukan telemedicine, bagaimana meresepkannya, bagaimana pasien mendapatkan obat, kan misalnya hanya konsultasi face to face, terus pasiennya dapat obatnya gimana? Apakah harus tetap ke rumah sakit? Sama aja bohong gitu ya, mending sekalian ketemu dokter yang kalau mesti harus ke rumah sakit. Bagaimana dokter meresepkan obatnya gitu, kalau misalnya pakai resep manual, otomatis harus repot gitu ya, harus diantar atau pasiennya datang. Nah, kita menggunakan electronic prescribing. Ya, jadi dokter menuliskan resepnya secara elektronik, kemudian tapi nggak boleh untuk obat-obat narkotika dan psikotropika ya, itu dilarang. Jadi hanya untuk obat-obat selain narkotika dan psikotropika. Jadi kita siapkan aplikasinya, kemudian ada electronic prescribing-nya, ini hanya bisa diakses by password oleh dokternya, jadi tidak akan bisa diakses sembarangan. Jadi nggak bisa kita pengen resep apa terus kita ketik gitu. Jadi resepnya melalui password dan ini ketat pengawasannya ya, divalidasi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Resep elektronik hanya untuk 1 kali ya, nggak boleh diulang atau nggak boleh iter. Lanjut. Nah, kalau sudah diresepkan, dan tetap ya, pelayanan resep elektronik ini juga harus mematuhi kaidah-kaidahnya. Jadi tetap harus di-screening oleh apotekernya, tetap harus diperiksa, kemudian jadi untuk perubahan apapun, apotik atau instalasi farmasi harus berkomunikasi dengan dokternya dan harus mendapat persetujuan dari dokter jika ingin mengubah item dari resep tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana cara pasien mendapatkan obat? Maka kita harus menggunakan farmasi delivery. Boleh kalau misalnya rumah sakitnya punya kurir sendiri gitu ya, bagus gitu. Tetapi untuk rumah sakit yang nggak punya kurir bisa hire tenaga atau aplikasi-aplikasi farmasi delivery gitu ya. Tapi ada persyaratannya untuk farmasi delivery ini juga harus memenuhi kaidah-kaidah, harus terjamin mutunya. Jadi drivernya harus tahu bagaimana cara menyimpan obatnya, bagaimana cara membawa obatnya, bagaimana caranya supaya obatnya tidak terpapar sinar matahari langsung gitu. Kemudian juga harus menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian nggak boleh kelihatan obatnya, harus dikemas sedemikian rupa gitu ya, tidak tembus pandang. Kemudian harus ada jaminan bahwa barangnya sampai, kemudian ada dokumentasi serah terimanya. Lanjut. Nah, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian juga kalau obatnya sudah diterima juga harus diberikan informasi oleh apoteker atau farmasinya. Pemberian informasi juga dilakukan secara online, gitu ya, bisa melalui aplikasi atau bisa melalui WhatsApp atau telepon. Ini wajib hukumnya ya. Jadi kalau kami di Rumah Sakit Muhammad Husin menggunakan Halodoc, tetapi untuk pelayanan konsultasi atau konseling dan informasi obat itu tetap harus dilakukan. Jadi nggak boleh pasiennya langsung ke Halodoc terus obatnya langsung diantar. Tapi pada saat pasien menerima obat, sebelum diantar oleh Halodoc tetap harus diberikan informasi obat. Lanjut. Next. Nah ini ya, saya nggak dibayar sama Halodoc, jadi bukan promosi, tapi ini yang gampang gitu ya, yang familiar. Mungkin ada beberapa aplikasi-aplikasi lain gitu yang digunakan. Lanjut deh, ini jangan lama-lama nanti didengar oleh orang Halodoc. Next. Iya. Kemudian ini sedikit lagi ya Bapak Ibu, udah hampir zuhur ya. Pelayanan obat kronis pasien BPJS selama pandemi. Jadi kita kan harus meminimalisir ketemu atau ke rumah sakit ya. Jadi sebisa mungkin jangan ke rumah sakit. Dokter pun sebisa mungkin nggak boleh ketemu sama pasien. Nah, maka BPJS sih, terima kasih Bapak dari BPJS sudah memfasilitasi
pelayanan obat untuk pasien BPJS ini. Kalau pasien kronis itu bisa kan mereka dapat obatnya untuk 3 bulan, biasanya sama ya, kecuali dengan ada perubahan kondisi. Nah, biasanya dokter meresepkan obat itu untuk 1 bulan. Nah, bulan berikutnya mereka harus datang lagi nih pasien. Nah, untuk pada saat pandemi ini ada kebijakan bahwa dokter menuliskan obat untuk 1 bulan, kemudian untuk bulan berikut, tapi dokter menuliskan ITER ya, ITER itu pengulangan, jadi diulang 1 kali, jadi bulan berikutnya pasien nggak perlu ketemu dokter, jadi bisa langsung ketemu ke apotik gitu ya, jadi kelebihannya hanya nggak ketemu dokter aja gitu, jadi meminimalisir kontak atau meminimalisir waktu ketemunya. Jadi kalau nunggu dokter kan agak lama. Jadi kalau misalnya udah dapat kopi resep dari bulan sebelumnya bisa langsung ke apotik, atau depo kalau di kami namanya, atau TPO ya, bisa langsung ambil obatnya di sana untuk 1 bulan gitu. Lanjut. Nah, ini adalah surat dari BPJS-nya, kurang lebih seperti ini ya, teknisnya. Jadi pasiennya nggak perlu lagi antri di dokter, bisa langsung mendaftar, kemudian bisa langsung mendapatkan obatnya untuk 1 bulan. Gitu. Lanjut kesimpulan. Ya, kesimpulannya diperlukan kolaborasi dari seluruh nakes dan kontribusi dari seluruh masyarakat untuk mengatasi pandemi ini ya. Diperlukan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang baik dalam upaya pencegahan dan penata-laksanaan COVID-19. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator nih, Pak Agung. Pertanyaannya banyak ya, lumayan 22. Baik, alhamdulillah Ibu Yuniar, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah masih ada 116 orang yang membersamai. Tadi pagi ada sekitar 190 ya, 190 menuju 200. Dan saya akan langsung bacakan, Ibu pilih beberapa aja, 3 ya, mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan Bu Yuniar bisa menjawabnya. Mana ya dari pertanyaannya ya? Boleh nih ya. Baik Ibu, ini saya akan coba pilih dulu dari Ibu Leni Syahniar ya. Bu Yuni, wah dipanggilnya Bu Yuni nih. Bu Yuni, bagaimana cara menyikapi penggunaan obat-obatan seperti Sunmol, Mixagrip, maaf menyebut merek nih katanya, saat pandemi ini? Kekhawatiran berobat ke tenaga kesehatan ya, walaupun ke puskesmas. Bagaimana juga menyikapi penggunaan obat-obatan seperti Sunmol dan Baby Coke pada anak balita 2-5 tahun nih, Bu? Iya, langsung saya jawab ya. Untuk obat-obat bebas ya, itu obat-obat bebas itu boleh digunakan oleh masyarakat atau oleh kita sebagai tenaga kesehatan, tetapi harus betul-betul dilihat, betul-betul dipantau gitu ya penggunaannya. Kalau Sunmol kan paracetamol tuh hanya digunakan kalau misalnya ada nyeri atau demam gitu ya. Kalau demamnya sudah lebih dari 2 hari, 3 hari, sebaiknya kita harus tetap menghubungi dokter tadi, bisa dengan menggunakan jasa konsultasi telemedicine, misalnya kalau masih kalau misalnya nggak turun demamnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari hasil konsultasi dengan telemedicine memang harus dibawa ke rumah sakit karena harus mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut laboratorium, ya tetap harus ke rumah sakit. Tapi kalau untuk nyeri sedang, misalnya sakit gigi atau demam biasa, itu nggak ada, cuma batuk pilek biasa, ya silakan digunakan. Tapi harus lihat aturan pakainya ya, Ibu. Maksimumnya untuk paracetamol biasanya 2 gram, jangan lebih. Ada yang segepok ya minum paracetamol, Sunmol, atau Mixagrip obat batuk ya, itu ya. Mixagrip obat demam, kemudian Baby Coke untuk batuk. Untuk anak-anak juga bisa untuk umur 2-5 tahun, tapi dibaca di brosurnya Ibu, aturan pakainya seperti apa. Kemudian untuk obat-obat sirup juga harus betul-betul dilihat volumenya, volume dosisnya ya. Kadang kan katanya sendok makan atau sendok
sendok teh, kan sendok teh 5 mili ya. Jadi betul-betul kan sendok teh beda-beda gitu. Nah, jadi betul-betul kalau bisa pakai pipet atau pakai pipet ukur ya Ibu, atau pakai spet kalau misalnya punya, kalau misalnya sebagai bidan atau sebagai apa kan punya spet bisa diukur gitu. Jadi betul-betul dosisnya pas untuk obat-obat bebas dalam bentuk sirup botol itu ya Bu. Kemudian baca brosurnya, kalau misalnya ragu boleh konsultasi ke apotekernya. Banyak juga apotek-apotek yang menyediakan jasa layanan informasi konsultasi secara online. Biasanya K24 itu ada, ya Kimia Farma itu ada, bisa by phone dengan apotekernya. Atau misalnya punya apoteker sendiri yang di rumah sakit, bisa juga tanya ke apoteker yang langganannya di rumah sakit gitu. Gitu mungkin Pak Agung. Baik, terima kasih Ibu Yuniar. Lagi Ibu, ada pertanyaan dari Pak Akmal 27 nih. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Bu Yuni, saya Akmal, tenaga teknis kefarmasian ya Bu ya? Iya, tenaga teknis Sementara sehat, penempatan daerah sangat terpencil. Seberapa aman sih Bu penggunaan APD jenis jas hujan habis cuci kemudian pakai lagi? Karena kami di sini sangat terbatas APD-nya, apalagi kami harus stay jaga pos di perbatasan lintas kabupaten. Mohon arahannya Ibu ini. Iya, makasih. APD itu salah satu ikhtiar gitu ya, salah satu ikhtiar. Jadi banyak juga teman-teman kami yang udah pakai N95, udah pakai hazmat juga masih kena gitu, masih terpapar gitu ya. Jadi itu hanya salah satu ikhtiar dan standarnya, tapi tetap harus digunakan. Nah, kalau misalnya terjadi krisis, itu juga nanti boleh dibaca di pedoman APD dari Kemenkes, boleh kalau misalnya sama sekali tidak ada menggunakan jas hujan. Tapi itu hanya kalau betul-betul tidak ada gitu. Nah, mungkin sebenarnya untuk APD itu sekali pakai, jadi jas hujan sekali pakai buang gitu kan. Ada yang harganya murah tuh cuma 10.000 sekali pakai, sekali pakai itu maksudnya bukan satu pasien ya, satu shift gitu, satu shift. Tapi kita harus istiqomah itu. Jadi kayak teman-teman yang pakai hazmat itu memang 8 jam mereka pakai gitu, nggak satu shift nggak tuker gitu, karena kalau tuker sampai 3 kali bayangin harganya 400.000, kalau satu shift 3 kali udah 1.200.000 hanya untuk hazmatnya aja. Nah kalau yang jas hujan tadi sebaiknya sih satu kali pakai, satu shift itu buang, itu aman insya Allah. Tapi harus pakai alat yang lain, bukan hanya jas hujan terus terjamin, enggak gitu ya. Jadi harus pakai sarung tangan juga, kemudian jaga jarak. Masker yang paling utama. Yang paling utama itu sebetulnya masker, karena kan penularannya adalah melalui droplet dan percikan mini itu ya. Jadi kalau misalnya pun kita pakai jas hujan juga nggak terlalu, maksudnya kalau pakai APD untuk pasien yang bukan confirm ya, kalau pasien confirm nggak boleh, harus pakai yang standar zona merah. Tapi kalau misalnya di puskesmas yang belum terkonfirm, pasiennya hanya PDP biasa gitu ya, boleh gitu. Menurut saya saat ke krisis seperti ini silakan saja, tapi tadi sekali pakai, buang, kemudian besoknya ganti lagi. Tetap pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker, pakai Google gitu, yang seperti itu. Ya, gitu Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Yuniar untuk pertanyaannya. Lagi nih Bu ya, untuk jawabannya, mohon maaf. Dari Ibu Vista Official, kalau terjadi pasien sakit asma, biasanya pakai sabutamol dan metil prednisolon ya Bu ya. Prednisolon. Ya, untuk pada saat wabah ini metilprednisolon dihindari. Terus gimana pengganti dari tablet tersebut Bu? Padahal kita kan juga untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Oh, artinya tablet ini kan dipakai untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Jadi gimana Bu penggantinya? Iya, terima kasih. Untuk penderita, ya kalau misalnya kita punya komorbid, artinya tadi ya penyulit gitu, penyakit penyulit tetap harus diperhitungkan cost and benefit-nya. Jadi besarlah mana mudaratnya kalau kita nggak minum obat asma kita, terus kita sesak, terus gimana gitu kan. Tetap harus, terutama untuk penyakit-penyakit kronis, semua penyakit kronis, penderita penyakit kronis harus tetap mengkonsumsi obatnya, terutama untuk asma, hipertensi, diabetes, itu seumur hidupnya selagi terdiagnosa penyakitnya itu harus tetap dikonsumsi obatnya. Nah, untuk metilprednisolon itu kan dia kortikosteroid, jadi memang menekan sistem imun. Nah,
Sebetulnya kortikosteroid ini juga tidak boleh digunakan jangka panjang gitu Ibu. Jadi jika pasien asma ya salbutamolnya atau baik berupa inhalernya ataupun obat minumnya yang dikonsumsi. Nah untuk kortikosteroid memang tidak boleh kita gunakan, baik COVID dan non-COVID nggak boleh digunakan untuk jangka panjang karena bahaya gitu ya. Kortikosteroid itu obat dewa, obat semua obat gitu. Jadi kalau kita gunakan itu nggak ada lagi nanti obat lainnya gitu, dan nanti bisa-bisa tubuh kita bisa tidak mentolerir lagi gitu. Sebaiknya memang kortikosteroid seperti metilprednisolon itu tidak digunakan dalam jangka waktu lama gitu. Jadi insya Allah sih kalau misalnya terkontrol dengan salbutamol, albuterol gitu silakan. Atau nanti boleh ke dokternya konsul minta pengganti obatnya apa gitu Bu. Kalau misalnya dari sisi psikologi psikisnya merasa nggak nyaman dengan tidak adanya metilprednisolon, bisa mungkin mendapatkan obat lain, konsultasi lagi ke dokternya. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih Bu, Bu Yuniar. Ini terakhir nih Bu, pertanyaan penutup dari peserta seminar setia kami yang juga sangat tersimpan ya di memori panitia nih, dari Pak Wahyudin. Luar biasa Pak Wahyudin ini dari bulan lalu ikut terus dan selalu aktif di pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Wahyudin, apresiasi dari kami panitia. Pertanyaannya Ibu Yuniar, kita sebagai tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 tentunya sangat potensial tertular ya, dan ini sangat tinggi. Selain APD yang kita gunakan, mungkin ada obat-obatan untuk peningkatan stamina dan pencegahan tertularnya COVID-19 Bu. Boleh sarannya? Ya, betul Pak. Kalau farmasi sih ngomongnya nggak pernah garda terdepan, selalu garda terbelakang gitu ya. Kami orang farmasi itu garda paling belakang, karena pasti belakangan nanti kan pasiennya dapat obat terakhir gitu. Kalau yang di depan itu kan yang di IGD atau yang di petugas lab mungkin langsung gitu. Kalau farmasi biasanya ngambil obat gitu, atau yang monitoring obatnya. Jadi kalau farmasi garda terbelakang aja deh gitu Pak. Untuk pencegahan tidak ada ya, jadi kita nggak bisa mencegah nih bagaimana kita nanti bisa terkena atau tidak gitu. Tetapi untuk upaya untuk itu tentunya ada, misalnya dengan mengkonsumsi tadi kalau dari gizi tadi udah bilang kan harus makan makanan yang baik, yang bergizi gitu. Nah sebetulnya kalau misalnya cukup dari makanan tidak perlu lagi ada obat-obatan gitu. Cukup nih dari makan buahnya bagus, sayurnya bagus, susu, karbohidratnya, proteinnya apalagi itu menurut kami orang farmasi nggak perlu lagi minum obat gitu. Kalau orang farmasi nih Pak paling nggak suka minum obat gitu. Terakhir kalau misalnya sudah nggak ketahanan lagi biasanya baru minum obat. Even vitamin gitu, karena menurut kami vitamin itu akan mengakibatkan tubuh kita bekerja lebih kuat lagi. Ginjal kita akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang lebih keras lagi. Hati kita akan melakukan metabolisme yang lebih berat lagi. Jadi even vitamin pun kita sebetulnya tidak rekomendasikan untuk kalau misalnya intake makanan kita dari makanan oral itu sudah baik. Tapi kalau misalnya ragu atau kita memang tadi Bapak tadi garda terdepan mungkin bisa ya menggunakan vitamin C. Yang disarankan adalah vitamin C sih sebetulnya. Kemudian imunomodulator. Jadi untuk meningkat sistem imun seperti saya sebutin aja deh mereknya ya, nggak bukan promosi juga, misalnya Imbos, Imuno, Seloxi, apalagi ya. Imunos gitu ya, yang hal-hal seperti itu sih boleh dikonsumsi, tapi tidak untuk imunomodulator itu tidak boleh dalam jangka waktu lama, artinya harus dikelang Pak, karena ada beberapa penelitian yang mengakibatkan imunomodulator jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama juga tidak baik gitu. Tapi sebetulnya vitamin C pun begitu, karena vitamin C kan diekskresinya melalui urin ya, melalui ginjal kita, sehingga perhatiin deh kalau misalnya minum vitamin C dosis tinggi pasti urinnya jadi lebih kuning gitu ya, lebih oranye. Nah, itu juga berarti ginjal kita lebih bekerjanya lebih keras lagi. Tapi kalau misalnya untuk selama COVID untuk meningkatkan kepercayaan diri ya boleh aja, tapi saran saya tidak boleh digunakan untuk jangka lama. Sebaiknya sih tadi dari saran dari teman-teman gizi tadi makan yang banyak, santai gitu, santuy, nggak boleh stres gitu. Itu sih Pak Agung jawabannya. Baik, terima kasih Bu Yuniar telah membersamai kami di sesi terakhir. Alhamdulillah.
pelaksanaan kegiatan hari ini lancar dan ditutup dengan materi yang sangat padat dari Ibu Yuniar. Boleh Ibu memberikan closing statement untuk materi terakhir dari Ibu Yuniar. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Agung. Saya senang sekali bisa ketemu sama adik-adik semua di sini. Bapak Ibu juga masih ada yang sudah senior, juga masih semangat pengen webinar. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berbagi. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin bantu kami untuk memberikan informasi ke masyarakat karena banyak sekali hoax yang beredar yang sangat menyakitkan hati kita semua gitu ya. Jadi mungkin kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat. Kemudian itu saja sih pesannya. Mungkin semoga